Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara hari ini. Kami sangat berharap Bapak Ibu Saudara sehat dan selalu bersemangat walaupun di rumah aja. Sebelum kita memulai ibadah online, ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilangsungkan secara online pada tanggal 21 Mei 2020 dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mohon Bapak, Ibu, Saudara dapat menyiapkan roti dan sirup sebagai pengganti roti dan anggur perjamuan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, maupun persembahan yang lain, dapat dilakukan via transfer. Persembahan dapat ditransfer dengan keterangan sebagai berikut. Atau untuk lebih mudah dapat dilakukan dengan cara scan barcode seperti ini. Jangan lupa sertakan informasi jenis persembahan yang Anda berikan di dalam kolom berita transfer. Untuk mengetahui informasi seputar GBI Bintang House of Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dapat follow akun sosial media kami di sini. Buat kalian yang muda-muda, kalian tetap bisa beribadah online dengan detail berikut. Jangan lupa follow Instagramnya dan subscribe YouTube ini ya. Yang terakhir dan yang paling penting, setiap hari jam 9 malam, mari sama-sama berdoa agar COVID-19 ini boleh cepat berlalu dari Indonesia dan supaya yang sakit dapat disembuhkan. Selamat beribadah. Happy Sunday, terus bangkit dan doa. God bless you. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12
ayat yang ke-28, Paulus menulis ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Haleluya, shalom saudara. Apa kabar hari ini? Saya percaya luar biasa. Sebab Tuhan kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Tidak ada yang seperti Dia. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Apapun keadaan saudara,
Tuhan Yesus baik. Amin. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Mari angkat tangan saudara, kita sembah Tuhan. Ora laba sikiara laba sanda ya labo ya labo. Siara laba sanda ya laba ya laba ya laba. Penuhi kami, lingkupi kami dengan ketulusan, Amin. sehingga kami boleh bertemu dengan Tuhan hari ini. Karena kami tahu ada mujizat, ada kesembuhan, ada kuasa yang Tuhan beri buat kami. Haleluya, oh, haleluya. Kami memuji-Mu. Siara laba ya santa ya labo ya laba. Siara laba ya laba ya laba ya laba. Bangkitkan roh saudara. Ora laba sikiara laba santa ya laba ya laba ya laba ya laba. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Siara laba santa ya laba santa ya laba santa ya laba ya laba. Bawa kami terus masuk ya Tuhan. Ora laba sikiara laba santa ya laba ya laba ya laba ya laba. Haleluya. Ora laba sikiara laba santa ya laba ya laba ya laba. Bawa kami naik ke gunung-Mu ya Tuhan, di tempat kudus-Mu, karena kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Karena kami percaya saat kami bertemu dengan Tuhan, ada sukacita, ada kasih yang luar biasa, damai. Haleluya, haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutmu kan selalu puji, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan
Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terpujilah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Haleluya. Engkau Allah yang besar, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Yesus besar. Haleluya. 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 Yeah. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, you are great, you did miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great,
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saya percaya saudara disembuhkan, saudara dikuatkan, saudara bangkit, semangat karena Tuhan Yesus Allah yang besar. Tidak ada seperti Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Amin. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari umat Tuhan, kita bersukacita karena Tuhan memberikan sukacita kepada kita semua. Mari umat yang di rumah, mari sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan begitu besar buat kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup saya. Awalnya pada tanggal 18 Maret 2020, setelah melaksanakan meeting di daerah Jakarta Selatan, sepulang dari meeting tersebut, kondisi badan saya menurun. Di mana pada saat itu saya mengalami demam dan juga batuk secara terus-menerus.
Hal itu menyebabkan saya keesokan harinya untuk mengambil inisiatif melakukan pengecekan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Dalam hasil pengecekan itu, saya didiagnosa kena pneumonia dan dokter menyarankan saya untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Keesokan harinya kondisi badan saya tiba-tiba semakin drop dan menyebabkan saya harus pergi ke Rumah Sakit Siloam untuk melakukan swab test dan juga CT thorax. Pada hasil CT thorax tersebut ditemukan pada sekitar paru-paru saya terdapat bercak-bercak dan juga semacam asap kabut di dalam paru-paru. Dokter dengan hal yang ditemukan tersebut menginformasikan kepada saya untuk terus melakukan apa yang sudah disarankan di Rumah Sakit Mitra Keluarga, mengonsumsi obat yang sudah diberikan dan juga melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari. Singkat cerita, sampai pada hari ke-7 kondisi badan saya tidak mengalami perbaikan sama sekali, malah semakin menurun. Demam yang sudah mencapai 39 derajat Celcius disertai batuk dan juga sendi-sendi badan yang semakin sakit, dan itu mengakibatkan saya harus untuk dilakukan rawat inap di RSPI Bintaro. Dalam perjalanan saya ke RSPI Bintaro, saya hanya bisa berdoa bahasa roh karena nafas yang ada pada diri saya semakin pendek dan serasa akan hilang. Sampai setiba di depan RSPI Bintaro, saya sudah hampir tidak sadarkan diri. Kemudian singkat cerita saya dibawa ke dalam suatu ruangan untuk ditangani secara darurat, mengingat kondisi saya yang sudah sangat buruk. Setelah diambil tindakan oleh dokter dan semuanya sudah dijalankan sesuai prosedur rumah sakit, saya diinformasikan bahwa dengan jelas dokter mengatakan bahwa saya mengalami penyakit COVID-19. Dan itu mengakibatkan saya harus dirawat inap di RSPI Bintaro. Hari pertama sampai hari ketiga saya dirawat, kondisi badan saya semakin drop. Tapi Tuhan Yesus baik. Pada saat itu tidak ada sama sekali ketakutan. Tuhan terus menguatkan diri saya. Di dalam diri saya hanya bisa berdoa, dan itu pun juga yang disarankan oleh dokter yang memeriksa saya selama saya berada di sana. Sampai pada hari ketiga di rumah sakit saya dirawat, saya terus berdoa dan kondisi badan saya tidak semakin baik, malah semakin buruk. Tapi saya tetap percaya, saya tetap berharap sama Tuhan. Dalam hati saya tetap berbahasa roh, saya tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Setelah itu kondisi tubuh saya semakin turun, diakibatkan saya tidak dapat mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh rumah sakit. Saat itu kondisi badan saya semakin buruk dikarenakan saya ditambah sangat mengalami kesulitan untuk beristirahat dan tidur. Keesokan harinya pada tanggal 1, setelah semalaman saya tidak bisa tidur dan saya berdoa, pada tanggal 1 April kondisi tubuh saya mengalami sedikit kemajuan. Dokter menyampaikan bahwa saya sudah tidak mengalami pendarahan pada saat saya mengeluarkan dahak, dan juga setelah dicek oleh dokter, paru-paru saya sudah sedikit membaik dari segi pernafasan. Hal yang tidak terduga, keesokan harinya tanggal 2 April kondisi badan saya dinyatakan sudah benar-benar pulih 100%. Hal itu membuat saya terkejut dan saya mengucap syukur karena tidak ada di benak saya bahwa saya akan bisa sembuh secepat itu. Selama saya dirawat, pada saat itu, di saat saya putus asa, pesan Tuhan datang sama saya. Dulu sewaktu saya pelayanan, saya sangat aktif dan mempunyai jiwa yang haus untuk terus melayani Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, dengan kesibukan yang saya jalani saat ini, perlahan saya mulai meninggalkan pelayanan. Dan pada hari itu, jelas suara Tuhan muncul di dalam doa saya bahwa Tuhan menginginkan saya untuk kembali melayani Dia dengan kasih yang mula-mula. Sebenarnya sudah sejak lama saya memiliki kerinduan untuk melayani bersama-sama dengan suami di gereja ini. Namun memang itu menjadi kerinduan pribadi saya dan selalu saya bawa dalam doa setiap kali saya melayani Tuhan. Maka ketika suami saya share bahwa dia mendapat pesan khusus dari Tuhan selama dia sakit untuk kembali melayani Tuhan, itu seperti sebuah jawaban doa bagi saya secara pribadi. Saya sangat bersuka cita karena saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar
atas keluarga kami untuk bisa melayani Tuhan kembali. Ketika Alex memberi kabar kepada saya bahwa tanggal 2 April dia sudah boleh dinyatakan pulang, itu sebuah mujizat yang besar buat kami karena prosesnya begitu cepat dan Tuhan menjawab iman kami bahwa kesembuhan itu sudah terjadi pada suami saya. Melalui kejadian ini, Tuhan mengajarkan saya bahwa berharap dan berdoa sama Tuhan serta mengandalkan Tuhan hingga tiada hentinya itu akan berakhir pada mujizat, dan Tuhan betul-betul melakukannya atas hidup saya. Asal saudara bisa yakin, pasti Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saudara pasti disembuhkan. Dan untuk semua anak muda, penyakit ini menyerang segala kalangan usia, termasuk kita. Jadi kita harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan ikuti anjuran pemerintah. Dan apapun penyakit yang saudara alami, tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan. Berharap sama Tuhan, mujizat masih ada. Stay healthy and God bless you. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Oh haleluya. Kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari sama-sama katakan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Mari yang beriman, kita naik dengan pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang di rumah, kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Katakan, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi
siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Haleluya. Shalom, saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan juga saya. Nah, saudara kasih Tuhan, masih baca Alkitab? Puji Tuhan. Mari terus baca firman Tuhan. Dan jangan pernah berhenti dan tetap berdoa. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan, kita merenungkan sama-sama firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, kepada mereka ia, yaitu Tuhan Yesus, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung. Tapi puji Tuhan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Sebab dia adalah Allah. Saya percaya karena dia bangkit dan hidup, maka mujizat-mujizat yang dulu pernah ada di Alkitab masih ada sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Untuk setiap saudara dan saya yang percaya padanya. Yang percaya katakan amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, dikatakan setelah dia menyelesaikan penderitaannya, setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri pada murid-muridnya. Untuk apa saudara? Yang pertama, dia membuktikan dia adalah Allah yang hidup. Tapi yang kedua, dia bicara soal kerajaan Allah. Dia ingatkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Allah yang bangkit dan juga dia bicara soal kerajaan Allah. Saya percaya waktu Yesus menampakkan kepada murid-muridnya, yang Yesus lakukan adalah dia juga memulihkan keadaan murid-muridnya. Kenapa saudara? Saya percaya semua murid-murid tergoncang waktu mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana tidak tergoncang? Selama 3,5 tahun mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat dengan mata mereka apa yang Yesus lakukan. Orang buta celik, orang lumpuh berjalan, kusta tahir, orang mati dibangkitkan. Bahkan mereka melihat orang-orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan. Mereka juga melihat dia menghardik angin badai, taufan di Danau Galilea, dan tenang semuanya. Dan dia juga melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yesus akan mati dengan cara yang demikian. Mereka tidak pernah menyangka Yesus akan mengalami seperti itu, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, mereka semua tergoncang. Nah, saudara, salah satu murid yang Tuhan pulihkan, saudara, itu ada di kitab Lukas pasal 24, ayat 13 sampai 35. Perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada suatu hari, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab Nabi.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka, dan mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit, telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, saudara dikasih Tuhan, murid-murid tergoncang di sini yang bernama Kleopas dengan temannya, saudara. Mereka sedang berjalan dari Yerusalem kembali ke Emmaus. Padahal sebelumnya Tuhan sudah katakan, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa di Yerusalem. Tapi mereka meninggalkan Yerusalem, mereka pergi ke Emmaus, saudara. Saudara, kenapa? Karena saya percaya mereka putus asa, mereka frustasi. Apa yang sedang terjadi yang mereka alami. Mereka mengalami goncangan yang begitu kuat dalam hidup mereka. Nah, saudara, waktu mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran di tengah jalan, lalu Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Saudara dengar baik-baik, murid-murid ini sedang pergi meninggalkan Yerusalem dalam kondisi yang frustasi, kecewa karena keadaan yang dihadapi. Tetapi Yesus adalah Allah yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Dia adalah Allah yang selalu punya inisiatif untuk menolong anak-anaknya. Saudara, Tuhan Yesus tidak segan-segan untuk mendatangi kedua murid-muridnya ini. Saya percaya Tuhan Yesus sudah tidak pernah segan-segan untuk mendatangi setiap saudara dan saya, untuk memulihkan kita semua. Karena dia adalah Allah yang punya inisiatif untuk kita, menolong kita. Nah, saudara, dia tahu keadaan saudara saya, dia tahu keadaan semua murid-muridnya tergoncang. Dia adalah Allah yang sangat sabar. Saudara, lalu tetapi murid-muridnya tidak mengenali bahwa itu Yesus. Kenapa? Karena di pikirannya bahwa Yesus sudah mati. Saudara, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dikatakan, apa yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu Alkitab mencatat, maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Saudara, muka merah, mereka tidak bersuka cita, muka mereka muram, saudara. Kenapa, saudara? Karena keadaan hati mereka, keadaan mereka sedang mengalami goncangan yang sangat berat dalam hidup mereka. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, katakan, Andakah satu-satunya orang asing di kota ini? Dan Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi belakangan ini di Yerusalem? Saudara, lalu Yesus bertanya, apakah itu? Dikatakan, yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkannya. Saudara, lalu mereka berkata begini lagi, padahal kami dulu berharap dialah yang akan datang membebaskan bangsa kami. Saudara, ini yang membuat mereka kecewa, mereka putus asa, saudara. Mereka mengalami goncangan yang berat. Kenapa, saudara? Mereka berharap Tuhan Yesus datang membebaskan bangsa mereka. Tapi yang terjadi sebaliknya, yang tidak mereka harapkan, itu yang terjadi. Berapa banyak daripada kita juga, waktu kita mengalami goncangan, waktu kita mengalami masalah, persoalan dalam hidup ini, kita berdoa, kita maunya Tuhan bila terjadi seperti yang saya inginkan adalah seperti ini. Tetapi kenyataan yang kita alami dalam hidup, yang terjadi sebaliknya, yang tidak kita inginkan, itu yang terjadi, saudara. Kita sampai berpikir gini, Tuhan di mana Engkau, di mana pertolonganmu? Saudara, seringkali kita kecewa, kita seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada kita. Saudara, waktu terus berjalan. Nah, waktu Yesus mendengar alasan mereka, lalu Yesus berkata begini kepada dua muridnya, dikatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, saya percaya perjalanan hidup kita, Tuhan tentukan semuanya. Hidup kita dalam tangan Tuhan, mati kita juga dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah atur segala hidup setiap manusia. Yang setuju, katakan amin.
Saudara, lalu Yesus katakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Nah saudara, Yesus mulai menceritakan apa yang harus terjadi, bahwa Mesias harus masuk dalam penderitaan sebelum pada kemuliaannya, saudara. Yesus mulai menjelaskan, artinya saudara, jalannya Tuhan bukan jalan kita. Banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi satu hal yang kita harus percaya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Rancangan Tuhan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan pada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya, katakan amin. Sekali lagi, saudara dengar baik-baik, sekalipun saudara dan saya dalam lembah yang kelam, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya saudara, dalam kondisi sekarang ini Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita semua, bahwa kota kita sedang mengalami goncangan melalui pandemi corona ini. Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita. Ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan melalui keadaan ini semua. Nah saudara yang kasih Tuhan, lalu Yesus terus bercerita tentang kitab suci. Artinya saudara, setiap kita, waktu kita mengalami goncangan, hal-hal yang tidak ketahui, ada satu hal yang kita perlu jangan pernah tinggalkan, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menolong kita. Saudara, oleh sebab itu, mari terus baca Alkitabmu dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ada satu ayat dari kitab Matius 7, dari ayat yang ke-24, dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saudara, waktu saudara dan saya baca Alkitab, sekalipun rasanya Tuhan, ini kenapa terjadi seperti ini? Kenapa ada goncangan, ada badai dalam hidup ini? Waktu kita terus baca Alkitab dan hidup sesuai firman Tuhan, saya percaya setiap saudara saya bisa mengatasi goncangan-goncangan itu. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan, baca Alkitab dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kenapa? Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, datang goncangan, badai yang menerpa rumah kita, menerpa kehidupan kita. Dikatakan rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Nah saudara kasih Tuhan, waktu kita berdiri di atas firman Tuhan, saya percaya tidak ada goncangan yang bisa menghancurkan kita. Betul kita mungkin bingung, betul mungkin kita ketakutan, tapi saya percaya tidak untuk selama-lamanya kita takut, karena kita mengerti dasarnya adalah firman Tuhan. Waktu Kleopas dan temannya mendengar penjelasan Yesus bahwa Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan, mereka mulai terbuka, mereka mulai mengerti bahwa jalannya Tuhan tidak seperti yang kita tentukan, tapi kita harus ikuti apa yang Tuhan ingin tentukan. Nah saudara, saya lanjutkan. Saudara, setelah itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanannya, seolah-olah ya sudah, kamu sudah sampai di Emmaus, saya akan terus jalan sampai jumpa lagi, gitu ya, mungkin gitu ya. Tetapi ada satu ayat yang saya suka sekali setiap kali saya baca, dikatakan, tetapi mereka mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, dalam kondisi seperti itu, mereka merasa waktu dalam perjalanan mereka mendengar firman Tuhan, mereka mendengar penjelasan daripada Tuhan Yesus, hati mereka mulai berubah. Yang tadinya goncang, kecewa, marah, sedih, takut, mulai berubah. Mereka mulai mengerti rencana Tuhan, mereka mulai mengerti rancangan Tuhan atas setiap kehidupan daripada murid-muridnya ini. Tiba-tiba mereka harus terpisah karena Yesus harus meneruskan perjalanan. Lalu mereka tidak segan-segan, mereka tidak sungkan untuk meminta Yesus tinggal. Dan bukan hanya dengan ragu-ragu, tapi dikatakan mereka sangat mendesak. Dikatakan, Tuhan, tolonglah tinggal bersama-sama kami. Tuhan, lihat, hari sudah malam dan matahari mulai terbenam. Ayo bersama-sama dengan kami. Persoalannya yang saya tahu adalah mereka bukan karena takut Yesus nanti karena sudah malam, matahari itu terbenam, terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya
persoalan yang sedang mereka hadapi adalah mereka tidak pernah mau kehilangan Tuhan. Mereka tidak pernah mau kehilangan orang ini yang memberikan penjelasan. Ada sesuatu yang mereka dapati yang dulu mungkin pernah mereka alami, tiba-tiba mereka alami kembali. Nah, saudara, apa itu yang mereka alami? Saudara, di sini dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, waktu Yesus mulai makan malam, dia mengambil roti, dia pecah-pecahkan roti. Waktu dia berikan pada muridnya, tiba-tiba muridnya terbuka matanya. Mungkin mereka lihat begini, kayaknya gaya yang seperti ini memberikan roti, kayaknya saya pernah kenal ya. Kayaknya saya pernah ingat. Tiba-tiba mereka ingat itu Yesus, gurunya, Tuhan yang mereka sembah, yang mereka ikuti selama ini. Dan ternyata mereka ketemu di rumah itu saat itu juga. Waktu terbuka, ternyata Yesus sudah tidak ada di situ. Saudara, roti bicara soal tubuh Kristus. Roti bicara soal pengorbanan Tuhan Yesus. Saya percaya waktu kita diingat tentang kasih Yesus di tengah-tengah goncangan, hati kita akan kembali kuat. Hati kita akan kembali menyembah Yesus. Hati kita akan kembali berkobar-kobar untuk Tuhan. Saudara, saya percaya di tengah-tengah goncangan seperti ini, akan banyak yang namanya murid-murid Tuhan, akan banyak yang namanya orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami goncangan, mungkin sedang frustasi, sedang kecewa, mungkin sedang berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Saya percaya hari-hari Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya untuk setiap anak-anaknya, mencurahkan kasih-Nya untuk setiap saudara saya. Waktu mereka mengalami kasih-Nya Tuhan itu, saya percaya mereka akan kembali berkobar-kobar, mereka akan kembali pada cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saya percaya hari ini, saat ini juga, waktu engkau mendengar firman Tuhan, Roh Kudus yang dalam saudara dan saya sedang berbicara kepada kita, membuat hati kita kembali bangkit, berkobar-kobar. Dan saya percaya saudara, tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan kita untuk kembali sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Nah, saudara, hal yang berikut, yang kedua adalah yang kita harus lakukan adalah, saudara, ayo kita mendesak Tuhan. Kita kembali berdoa, mencari Tuhan. Sekalipun rasanya keadaan kita kayaknya, Tuhan, apa iya Tuhan, saya bisa kembali seperti dulu. Mungkin rasanya kita berpikir, Tuhan, saya sedang tawar hati Tuhan. Untuk doa aja susah, untuk baca Alkitab aja susah. Tapi saudara, kita harus mendesak Tuhan. Bagaimana cara mendesak Tuhan? Kita harus paksakan hati kita untuk kembali. Ayo kita baca Alkitab, kita kembali untuk berdoa. Mendesak Tuhan adalah kita mulai, Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku bingung mesti buat apa Tuhan. Kita terus berdoa. Saya percaya Tuhan pasti akan menjawab kita semua. Seperti waktu murid-murid mendesak, dikatakan, Tuhan tinggallah bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak menolak murid-muridnya, tapi justru Tuhan tinggal bersama-sama mereka sampai murid-muridnya pulih. Nah, saudara kasih Tuhan, si pemazmur berkata, Mazmur 31 ayat 23 dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku. Orang-orang mengalami goncangan biasa lagi bingung semuanya hatinya. Mereka bilang gini, doa saya didengar gak sih sama Tuhan? Dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara, walaupun kita rasanya lagi bingung, kita rasanya nggak tahu apakah Tuhan tahu dengar atau enggak, tapi Pemazmur berkata, dikatakan bahwa Tuhan mendengar suara permohonan saudara dan saya ketika kita berteriak kepada Tuhan minta tolong. Saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Ayo bangkit dan doa. Saya percaya hari-hari ini waktu kita berdoa, doa-doa orang benar akan mengubah segalanya. Doa-doa orang benar dan akan didoakan sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Doa saudara saya akan mengubah keluarga kita, mengubah kota kita, mengubah bangsa kita. Jangan berhenti berdoa. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Jangan dengarkan hal-hal yang negatif. Biarlah kita mendengar firman Tuhan. Apa kata Tuhan untuk kita? Apa kata Tuhan untuk kota kita, untuk bangsa kita Indonesia? Saya percaya Indonesia pasti akan mengalami kemenangan melalui setiap doa saudara saya. Yang setuju, katakan amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur saudara masing-masing. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini
adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan Yesus pada setiap kita semua. Dia berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita diminta untuk mengingat Tuhan Yesus akan kebaikannya, kesetiaannya, pengorbanannya, supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dan lebih lagi mengasihi dengan yang lain. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Tuhan, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Bahkan mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau pilih kami, anak-anak-Mu, menuntun kami, memberkati kami, membela kami, bahkan melindungi kami. Engkau sungguh baik, amat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus, tapi Tuhan mau saudara dan saya makan minum dengan cara yang benar. Masing-masing sekarang berdoa, lihat keadaan dirimu, introspeksi, uji hatimu dan jangan simpan dosa, tapi akui saat ini di hadapan Tuhan. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami sering salah dalam banyak hal. Tuhan berkati Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini di peringatan akan aku. Saudara berkasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persembahan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa menjamah hidup kami semua, menjamah umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu saat ini ya Bapa. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami semua. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan di rumah-rumah ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sakit ya Tuhan. Mari saudara, kalau ada yang sakit secara fisik, tumpang tangan di bagian tubuhmu yang sakit dan mulai berdoa bersama-sama. Katakan dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Apapun sakitnya, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan semua Bapa. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk mereka yang sakit Tuhan karena virus corona COVID-19. Dalam nama Yesus kami perintahkan sembuh dalam nama Yesus. COVID-19 hilang, sembuh dalam nama Yesus. Semua paru-parunya sehat, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, berkati keluarga demi keluarga ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan setiap keluarga ya Tuhan, setiap hubungan suami istri, orang tua dan anak. Tuhan, pulihkan semua Tuhan, berikan keharmonisan, kebahagiaan ya Tuhan. Berkati Tuhan yang bekerja Tuhan, berkati Tuhan yang wira swasta Tuhan. Tuhan, tolong campur tangan untuk semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Berkati Tuhan setiap rumah tangga Tuhan. Berkati mereka yang sekolah di rumah Tuhan. Berkati semua ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim dokter, perawat Tuhan yang menangani Tuhan COVID-19 ya Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah. Berikan mujizat, berikan kesembuhan atas mereka semua, perlindungan-Mu Tuhan. Supaya setelah selesai ini semua Tuhan, mereka boleh kembali berkumpul bersama keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapa. Aku mohon ya Tuhan,
Berkat-Mu Tuhan berlimpah-limpah atas keluarga demi keluarga Tuhan. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati Tuhan berlimpah-limpah. Shalom. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah memberkati kita semua. Haleluya. Ajaib Roh Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Roh Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari angkatkan kedua tanganmu, katakan, ajaib Roh Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Amin. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada hari Minggu ini kami masih boleh beribadah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima hari ini. Kami percaya ada lawatan Tuhan atas setiap kami di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, maka kami yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan akan kuatkan. Kami yang bimbang Tuhan akan teguhkan iman kami. Bahkan kami yang masih terikat Tuhan akan bebaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini sungguh-sungguh boleh menguatkan iman kami. Untuk hari-hari ini kami terus berserah berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Beni Gunawan, gembala kami yang Tuhan pakai hari ini untuk memberkati kami. Bapa, kami mau satukan hati kami mau bawa hamba-Mu ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanannya. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Terus berikan hikmat surgawi atasnya. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga besarnya Tuhan. Engkau sertai, Engkau lindungi dengan perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau satukan hati kami juga saat ini berdoa buat pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Pak Niko, dengan keempat wakilnya, bahkan seluruh otoritas rohani kami. Tuhan, lawat pemimpin rohani kami Tuhan. Lindungi terus bersama seluruh keluarga mereka dengan perlindungan kuasa darah Yesus, dimanapun hamba-hamba-Mu berada. Tuhan terus berikan atas gembala-gembala kami hikmat Tuhan, biar boleh memimpin semua umat-Nya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bawa presiden kami, wakil presiden, seluruh menteri, bahkan seluruh pejabat, kepala daerah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat terus atas Pak Jokowi Tuhan, presiden kami.
untuk boleh mempersiapkan bangsa kami bersama-sama untuk menghalau COVID-19 yang ada di bangsa kami. Bapa, Engkau berkati Tuhan semua pemimpin-pemimpin bangsa kami dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini bagi dokter, perawat, relawan, semua yang terlibat di dalam menangani COVID-19. Berkati Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungi bersama seluruh keluarga besar dengan perlindungan kuasa darah Yesus. Engkau juga mencukupi setiap kebutuhan dokter-dokter, perawat-perawat, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan siapkan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mau juga terus berdoa buat semua orang yang masih sakit COVID-19. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang sudah boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh melihat bahwa kesembuhan atas COVID-19 akan bertambah-tambah. Yang meninggal akan berkurang-kurang, yang terpapar akan berkurang-kurang. Sehingga kami percaya COVID-19 akan segera berlalu atas bangsa kami. Sekali lagi Tuhan, berkati dokter, berkati suster, berkati relawan. Bahkan ABRI polisi juga yang mendampingi, Tuhan berkati. Pagi ini juga Tuhan kami mau menyerahkan jemaat-Mu yang setia. Tuhan, sepanjang minggu ke depan, kami minta penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan kuasa darah Yesus. Terus tutup bungkus jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu ini kami terus berserah, berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari Minggu ini. Sebelum kami mengakhirinya, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, indah bersama dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai dari pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.